Baik, kita lanjutkan kembali materinya. Adik-adik, saya akan pelan-pelan masuk ke dalam materi inti. Ya, tadi sebelumnya kita sudah bahas spirit 5811. Yarfa'illahu lazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Ya, bahwa Allah akan menjanjikan kenaikan derajat, ketinggian derajat, atau bahasa kita sebut dengan kesuksesan. Bukankah ini yang diinginkan oleh banyak manusia, ya? Oleh banyak siswa, oleh banyak orang tua, anaknya harus apa? Sukses. Tapi bahasa Quran, bahasa yang Allah berikan, derajat. Derajat ini bukan cuma di dunia, ya, seperti tadi kakak contohkan, bahwa banyak orang terlihat sukses di dunia. Misalnya ada orang kaya raya, tapi ternyata dia hasil korupsi. Ada jadi pejabat, ternyata dia membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya. Ada orang misalkan dia terlalu pintar, dia merakit bom dan sebagainya. Itu bukan kesuksesan sejati. Jadi yang dimaksud di sini, ya, di dalam perbincangan ilmu yang akan kita diskusikan hari ini, kita bicara tentang kesuksesan di dunia dan akhirat. Bahasa Quran yang diberikan adalah ketinggian derajat. Syaratnya dua kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang akan diangkat derajatnya. Adik-adik diangkat derajatnya. Ya, masuk UI, PTN termasuk diangkat derajat? Iya, diangkat derajatnya. Ketika itu membawa kita kepada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dinaikkan derajatnya, syaratnya ada dua, pelan-pelan. Yang pertama, yarfa'illahu lazina amanu minkum amanu. Iman yang benar, ya, yang diikuti dengan amal-amal kebaikan, akhlak mulia. Kemudian utul ilma darajat, ilmu yang bermanfaat. Maka dua ini jadi pondasi dasar di dalam diskusi kita nantinya, dan ini pondasi dasar untuk bisa sukses dunia dan akhirat. Itulah spirit of 5811 yang sudah kita bahas sebelumnya. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kalau adik-adik lihat di gambar, ya, mungkin nanti lebih di zoom, kita bicara diamond method. Apa sih diamond method itu? Diamond itu intan, ya, berlian. Apa sih maksudnya? Adik-adik semuanya, ya, berlian ini harganya sangat mahal. Dia cuma bisa dihasilkan dari tekanan yang sangat tinggi di dalam bumi. Jadi kenapa batu berlian itu sangat keras? Karena dia biasa tertekan dalam pembentukan, proses pembentukannya. Begitu juga dengan kita sebagai manusia, ya. Adik-adik ketika ingin sukses, ketika ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mungkin santai-santai saja? Nggak mungkin. Apakah mungkin malas-malasan diangkat derajatnya? Nggak mungkin. Apakah mungkin dengan hanya berpangku tangan akan diangkat derajatnya? Nggak mungkin. Jadi diamond method ini bicara tentang bagaimana kita menjadikan siswa, bagaimana kita membentuk diri kita, karakter kita seperti karakternya diamond. Intan, berlian. Ya. Berlian akan selalu mahal, akan selalu dikejar orang. Oke, baik, kita mulai. Diamond method adik-adik semuanya. Kakak hapus dulu, ya. Atau di bawahnya nih, kakak tulis di bawahnya. Kakak akan masuk pelan-pelan di dalam pembahasan ini. Ada satu namanya, ini pertama di sini, ya. Diamond dia berpusat pada meaningful mission, misi yang meaningful. Maksudnya apa meaningful, Kak? Adalah misi mulia. Misi yang mulia. Jadi adik-adik sekarang kakak tanya. Kakak bertanya misalkan kepada adik itu. Kenapa adik-adik ingin masuk ke perguruan tinggi negeri misalkan? Oh, Kak, saya ingin nanti bisa kerja. Oke. Pertanyaan berikutnya, kenapa nanti harus bisa kerja? Oh, saya harus cari uang, Kak. Kenapa harus cari uang? Untuk nanti bantu orang tua saya, Kak. Kenapa harus bantu orang tua? Ya biar bahagiain. Kenapa harus bahagiain? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau orang tua nanti meninggal bagaimana? Apakah kita akan berhenti belajarnya? Karena orang tua kita meninggal? Karena kita tadi hanya niatkan untuk orang tua? Oh, kalau orang tua saya meninggal, saya patah semangat, Kak. Oke, berarti misinya belum cukup. Meaningful mission, adik-adik semuanya, ini diperlukan untuk membuat adik-adik bertahan.
misi yang meaningful. Dan menariknya ya, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala apa misi kita di dunia ini. Apa misi adik-adik semuanya belajar? Kenapa adik-adik harus masuk UI? Misalkan ya, kenapa adik-adik harus kuliah misalkan? Kenapa adik-adik harus bahagiain orang tua? Semuanya sudah dijelaskan dan diberikan pada saat jauh kita sebelum kita lahir ke muka bumi ini. Bukankah adik-adik pernah mendengar ayat di dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, insa, kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dimaksud dengan meaningful mission di sini? Kita coba bahas pelan-pelan. Tadi sudah dibahas learning with meaning, ketinggian derajat, ada sebuah sumber utamanya, dia punya iman yang baik, kemudian dia punya ilmu pengetahuan, maka Allah akan angkat derajatnya. Kemudian kita masuk ke materi inti Diamond Method, ada meaningful mission di sana. Ini meaningful mission, kakak singkat saja MM, meaningful mission, ya, adalah untuk apa? Ibadah. Kak, ibadah itu kan sholat, ngaji, ya. Apa saya jalan-jalan termasuk ibadah, Kak? Adik-adik semuanya ini yang menarik ya. Ibadah itu tidak hanya terbatas dalam bentuk sholat, dalam bentuk ngaji. Segala aktivitas yang itu tertuju untuk ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ibadah. Berarti makan bisa jadi ibadah dong, Kak? Iya. Berarti belajarnya saya pada saat ingin lulus UTBK ini bisa jadi ibadah, Kak? Betul sekali, apalagi belajar. Tidur bisa jadi ibadah, Kak? Bisa tidur jadi ibadah. Kalau diniatkan untuk beristirahat, kemudian besoknya melakukan aktivitas lagi. Nah, kita bahas adik-adik semuanya tentang meaningful mission. Jadi, apa misi utama kita di dunia ini? Untuk ibadah. Kak, saya tuh mau masuk UI aja. Ya, jadi kan kalau adik-adik hanya ingin masuk UI saja, sayang. Sayang, belum tentu bernilai pahala. Tapi kalau adik-adik panjangkan niatnya tadi, ya Kak, saya ingin masuk UI, Kak. Saya ingin jadikan orang tua saya bangga. Kenapa jadikan orang tua? Saya ingin berbakti, Kak, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengumrohkan orang tua, Kak. Saya ingin menghajikan orang tua. Saya ingin ke sana, Kak. Saya ingin jalankan ibadah. Itulah generasi karakter yang luar biasa yang adik-adik miliki. Itulah yang bisa mengubah bangsa Indonesia ini, bahkan dunia. Ketika kita dikelilingi atau di dalam diri kita ini bisa betul-betul mengaktifkan misi utama kita sebagai manusia adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kak, ibadah itu kan terlalu luas. Betul. Apakah jadi dokter juga termasuk ibadah, Kak? Ibadah. Apakah jadi pegawai negeri ibadah? Ibadah, adik-adik semuanya. Ya, jadi karena luasnya ibadah ini, maka seluruh profesi yang kita inginkan diturunkan nanti. Kak, saya pingin, oke Kak, saya sudah tahu Kak bahwa hidup ini untuk ibadah. Kemudian adik-adik memilih ibadahnya sebagai apa? Apakah sebagai pengacara? Apakah sebagai seniman misalkan? Atau adik-adik sebagai pejabat nantinya? Atau sebagai dokter? Sebagai advokat? Atau sebagai apa? Pegawai di Pertamina? Jadi seluruh rangkaian profesi, ya, sebut dengan profesi. Itu adik-adik harus niatkan sebagai bentuk ibadah untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kakak jelasin. Inilah menariknya. Sehingga seluruh rangkaian proses, capeknya adik-adik semuanya, ngantuknya adik-adik semuanya, keluar uang, ya, menangis, lelah, letih, itu dinilai apa? Oleh Allah sebagai apa? Ibadah. Di sini adik-adik akan dapat apa? Keberkahan. Berkah. Kalau sudah Allah ridho, kemudian Allah turunkan keberkahan atas setiap usaha teman-teman semuanya, usaha adik-adik semuanya karena diniatkan sebagai ibadah, maka seluruh rangkaian prosesnya itu semuanya jadi indah. Karena ada Allah bersama kita. Karena ada Allah yang mengiringi kita. Pada saat adik-adik mulai terjatuh, Allah tolong buat bangkit. Pada saat adik-adik mulai capek, Allah kasih kabar gembira. Ketika adik-adik salah jalan, Allah ingatkan. Itulah pentingnya kita memiliki apa? Meaningful mission.
bukan misi jangka pendek. Bukan hanya sekedar ingin lulus, bukan hanya sekedar ingin nilai bagus, enggak. Kita sebagai generasi muda ya, adik-adik semuanya penerus bangsa harus memiliki apa? Meaningful mission. Untuk apa meaningful mission ini? Untuk ibadah. Dalam bentuk apa ibadahnya? Profesi adik-adik. Ingin jadi insinyur, arsitek, itu diwujudkan ya, adik-adik struggling ke sana, tapi itu semuanya diberikan untuk kado terbaik untuk siapa? Untuk Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk Tuhan yang setiap hari mengurus hidup kita, yang kita tanpa kita minta, dia berikan pernapasan pada kita. Oke, adik-adik semuanya, itu tentang meaningful mission. Ya, kita bisa lanjutkan nanti sebentar lagi.